Selamat datang kembali di channel Simple Fisika. Channel belajar fisika akan menjadi lebih simple dan sederhana tentunya. Sekarang atau di video kali ini kita akan belajar tentang tumbukan lenting sempurna. Nah, tumbukan itu ada 3 jenis: tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tak lenting sama sekali. Untuk tumbukan lenting sempurna TLS, tapi kita tuliskan aja sempurna. Nah, tumbukan lenting sempurna itu sifatnya E-nya nilainya 1, di mana rumus E itu adalah V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi dengan V2 kurang V1. Lalu sifat yang kedua adalah energi kinetiknya tidak ada yang hilang. Artinya tumbukan ini tidak menghasilkan bunyi, tidak menghasilkan panas, tidak menghasilkan gesekan. Nah, sebenarnya ini secara teori saja bisa kita bicarakan, tapi di praktiknya nggak ada. Nah, kalau kira-kira di dalam teorinya apa aja yang mengalami tumbukan lenting sempurna ini? Contohnya adalah gas ideal, gas yang kita anggap sempurna. Nah, di teori kinetik gas. Lalu berikutnya tentu saja momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan, P. Apa rumus P itu? Sebagaimana kita tahu, P sama dengan M kali V. Lalu apa rumus P aksen? Tentu saja P aksen adalah M kali V aksen. Nah, itu dia. Lalu saya berikan satu contoh sederhana di sini. Contohnya ini sangat simple. Nah, misalkan ada satu benda di sini. Namanya benda A dengan massa sebesar 3 kg bergerak ke kanan dengan V sebesar VA awalnya adalah 4 meter per sekon. Lalu di sebelah sini dari arah yang berlawanan ada benda B dengan massa 2 kg dengan laju ke arah kiri di sana. VB senilai 3 meter per sekon. Ditanyakan, jika tumbukan ini adalah tumbukan lenting sempurna. Nah, ditanyakan VA setelah selesai bertumbukan berapa nilainya? VB setelah selesai bertumbukan berapa nilainya? Nah, itu dia. Jadi kalau begitu untuk menghitung ini bagaimana caranya? Kalau pakai yang hukum kekekalan momentum sekali saja kayaknya tidak bisa. Jadi pasti kita membutuhkan 2 persamaan di sini. Kita mulai dari persamaan koefisien restitusi, di mana E-nya nilainya tadi sebesar 1. Kita masukkan 1. 1 sama dengan negatif, berarti dalam hal ini V2 aksennya adalah VB aksen ya. Kita gantikan VB aksen dikurangi dengan VA aksen dikurungin, lalu dibagikan lagi dengan selisih antara VB sebelum tumbukan dikurangi dengan VA sebelum tumbukan. Berapa VB? VB-nya adalah negatif 3. Kenapa negatif? Karena arahnya ke kiri, kita anggap ke kiri negatif, ke kanan positif. Maka di sini boleh kita masukkan negatifnya sehingga menjadi VA aksen dikurang dengan VB aksen dibagi negatif 3 kurang 4. Hasilnya adalah negatif 7. Kalikan ke 1 di sini, maka hasilnya negatif 7 adalah VA aksen dikurang VB aksen. Maka dari persamaan ini bisa kita ambil suatu persamaan VA aksen adalah VB aksen dikurang 7. Nah, kita dapat satu persamaan. Lalu kita masuk ke hukum kekekalan momentum, di mana momentum sebelum harus sama dengan momentum sesudah. Momentum sebelum itu ada 2 momentum di sini, momentum A dan momentum B. Maka kita tuliskan momentum A kalau ditambahkan dengan momentum B, hasilnya harus sama dengan momentum A sesudah ditambahkan dengan momentum B sesudah tumbukan juga. Maka kita masukkan rumus P adalah M kali V. 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Lalu 2 kali min 3 hasilnya adalah min 6. Hasilnya harus sama dengan
massa A adalah 3, maka kita tulis 3 VA aksen ditambah massa B adalah 2 dikali VB aksen. Maka dari sini dapat kita peroleh persamaan lagi yang baru, 6 sama dengan 3 VA aksen ditambahkan dengan 2 VB aksen. Maka dari itu kita substitusikan, ternyata VA aksen bisa kita ganti menjadi VB aksen kurang 7. Maka jadilah 6 sama dengan 3 buka kurung VB aksen kurang 7 ditambahkan dengan 2 VB aksen. Maka silakan kalikan, 6 sama dengan 3 VB aksen dikurangi dengan 21 ditambahkan 2 VB aksen. Maka hasilnya adalah 27 sama dengan 5 VB aksen. Maka kita peroleh VB aksennya senilai 5,4. Nah, 5,4 meter per sekon. Maka kalau begitu bisa kita hitung lagi VA aksennya dengan persamaan yang ini aja tadi. VA aksen sama dengan VB 5,4 dikurang 7, negatif 1,6 meter per sekon. Nah, inilah dia VA aksen dan ini VB aksen. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga semuanya mengerti, semuanya paham. Nah, ini dia. Kayaknya tadi tidak terlihat ya. Jadi itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga semua kalian semakin hari semakin mencintai pelajaran fisika. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, tolong like, komen, dan share-nya supaya teman-teman kalian juga ikut belajar fisika menjadi lebih mudah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.